Jadi untuk PMK penyakit mulut dan kuku kita di NTB memang sudah ada laporan kasusnya di akhir tahun 2024 kemarin Desember. Per Desember itu kasus yang dilaporkan dari lapangan itu 21 kasus. Itu kejadiannya semua di Lombok Timur, di Kecamatan Suela, di Kecamatan Peringgabaya, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Selong, dan Sakra Timur. Ada 21 kasus. Dan alhamdulillah semuanya sembuh yang 21 itu gitu. Kenapa dia bisa sembuh? Nah, memang kalau saya lihat itu rata-rata yang saya cek kemarin yang saya turun cek lapangan tuh yang di Pringgasela sapi eksotis itu 2, kemudian di Suela itu sapi Bali. Itu yang sempat saya turun cek itu sembuh semua karena memang sudah divaksin. Nah, jadi kekebalannya mungkin dia daya tahannya aja yang menurun sehingga dia begitu terinfeksi kemudian dia bisa selamat. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah yang lahir baru. Lahir baru, anak-anak sapi yang baru lahir ini karena kekebalannya tidak diturunkan. Nah, ini yang perlu kita vaksin. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan dengan baik ke masyarakat kita untuk segera divaksin anak-anak sapi yang baru lahir ini dengan kita menggunakan vaksin PMK. Nah, di sisi lain kalau menurut regulasinya sekarang itu kan vaksinasi itu menjadi tanggung jawab peternak. Tanggung jawab peternak. Nah, sehingga kita konsekuensinya di APB dana TP kami yang di tahun 2025 ini anggaran vaksin itu tidak ada. Dropping vaksin dari pusat juga nggak ada untuk PMK ini. Nah, ini yang persoalan kita. Yang waktu kita disiapkan aja vaksinnya sama pemerintah, masih banyak peternak kita yang nggak mau ternaknya divaksin. Apalagi sekarang kita suruh dia beli. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ini yang insya Allah besok kami rapat dengan BPPET sama Pak Direktur Kesehatan Hewan di sini kita undang sama kabupaten kota untuk menyelesaikan ini. Jadi kita mau sosialisasikan antisipasi jangan sampai kasus PMK seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, kemudian sama Lampung. Itu kan naik terus sekarang Pak kasusnya sampai teman-teman di kementerian di Dirjen PKH itu nggak ada hari libur memonitor ini perkembangannya. Nah, kita di NTB alhamdulillah masih di Kabupaten Lombok Timur saja. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada peternak kita supaya dia mau secara swadaya membeli vaksinnya. Karena satu sapi itu harga vaksinnya 17.500. Nah, ini yang akan kami diskusikan besok sama teman-teman kabupaten kota untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan menghadapi jangan sampai dia naik kasus PMK ini kita di NTB. Tapi kalau kita lihat data progres kita kan vaksinasi 2022, 2023, 2024 itu kan di atas 90% populasi yang kita sudah vaksinasi. Nah, yang kekelahiran ini aja yang tinggal kita jaga kan. Nah, itu terbukti kemarin walaupun dia terinfeksi PMK, dia bisa sembuh dan sampai menimbulkan kematian. Berarti antibodi akibat dampak vaksinasi yang di 3 tahun 2022-2024 itu kelihatan memang dia punya daya tahan ternaknya. Kalau yang kasus di Lombok Timur ini itu terinfeksi dari mana? Kalau kita bilang terinfeksi dari mana, kita tidak bisa sumbernya dari mana gitu kan, karena sesungguhnya semua penyakit ini kan termasuk kita kan sesungguhnya ada di alam ini kan, tinggal menunggu daya tahan kita menurun, kondisi kita menurun, baru kita akan terserang. Sama kita pilek itu juga kan, kita perlu kalau daya tahan tubuh kita menurun, kita akan terinfeksi flu. Nah, PMK ini kan sudah ada ini kita di NTB ini, tinggal kalau daya tahan ternaknya ini, inangnya itu dia akan menyerang, gitu. Maka dia akan sakit. Nah, tapi alhamdulillah terjadi bentuk antibodinya, dia mampu melakukan mampu sembuh. Kalau dulu kan di awal-awal baru infeksi itu kan belum ada vaksinasi kan banyak yang mati sapi kita. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan karena sifat vaksin yang kita suntikan ke tubuh hewan itu atau ternak ini itu tidak diturunkan dia secara genetis ke anaknya. Nah, anaknya ini yang perlu butuh vaksin. Anak-anak sapi yang baru lahir itu yang perlu butuh vaksin. Nah, ini yang kita minta nanti masyarakat kita dorong kita supaya
timbul kesadaran masyarakat dia mau membeli vaksin. Harganya 17.500.